Kita dengar nih, ada yang mau kasih challenge ke kamu nih sob. Kakak petinju ini mau menunjukkan kekuatan meninju semangka. Wah, teman di rumah jangan coba-coba kalau belum berlatih khusus sebelumnya ya. Dari sudut biru dengan tinju sekuat baja, kita tampilkan Kak Alex. Kak Alex sudah siap. Oke lah, berjihad. Mari kita lihat. 3, 2, 1. Dan betul saja, dengan sekali pukul semangkanya pecah separuh teman. Otan sampai takjub. Apakah Sobat Otan ini akan mundur dari tantangan? Tauran sudah bawa semangka buat kamu nih sob. Kalau Otan sih yakin semangka itu akan hancur sob. Tandukan kamu kan sudah terlatih. Dari sudut merah kita saksikan Dorut, si domba Garut, jawara dari lembah Gunung Guntur, akan menjawab tantangan kali ini. Semangka, semangat kakak. Si Dorut mulai memacu langkahnya. Dan wah, semangkanya pecah sepecah-pecahnya dengan sekali serudukan. Luar biasa kamu sob. Coba Om Editor, Otan minta tayangan lambatnya dong. Tuh lihat betapa dahsyatnya tandukannya si Dorot. Benturan tandukannya jangan-jangan setara dengan goda menghancurkan beton ya. Kermaks, keren maksimal. Wah, bahaya nih kalau si Dorot salah sasaran. Bisa-bisa paman kena sasaran si tanduk baja. Ih, serem deh. Tapi tenang teman, sobat yang satu ini pinter banget kok. Dia hanya menanduk buah semangka, bukan nyeruduk pelatihnya. Yes, cakep sob. Nah sekarang coba kita bandingkan dengan guru karate bersabuk hitam ini. Seperti kalian ketahui, sabuk hitam adalah tingkatan tertinggi di bela diri asal Jepang ini. Pamannya pemanasan dulu kayaknya. Wah, paman ini tanpa kesulitan memecahkan gentengnya satu demi satu. Sekarang 3 genteng sekaligus. Kita lihat, bisa pecah nggak ya gentengnya? Wow, amazing. Gentengnya langsung pecah semua. Coba kita lihat dalam gerakan lambat. Luar biasa. Berarti sah-sah aja dong kalau Otan bilang kekuatan serudukan domba Garut setara dengan karateka bersabuk hitam. Wow, 1 genteng berhasil dipecahkan. Masih terlalu mudah ya sepertinya. Coba kalau kita tambah lagi jadi 3 lapis. Kira-kira si tanduk baja ini masih sanggup nggak ya? Wow, benar-benar tanduk baja ya. 3 lapis genteng berhasil dipecahkan oleh serudukan domba ini. Luar biasa. Sekarang semuanya setuju ya kalau tanduk domba Garut ini kita juluki si tanduk baja. Suara apa lagi itu? Kayak ada yang pukul-pukul batu. Loh, ini kan si Dorot alias domba Garut. Kalian lagi ngapain sih? Wah, hentikan! Kalian jangan berkelahi dong. Semua masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin kok, bukan dengan kepala batu. Iya, Otan tahu. Kepala kalian tuh emang luar biasa keras kayak batu.
Maaf sob, teman di rumah pasti bertanya-tanya, apa dombanya tidak gegar otak ya karena beradu kepala sekeras itu berkali-kali? Di alamnya, domba bertanduk besar ini beradu kepala untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan terkuat di kawanannya. Namun, baik jantan maupun betina, sebenarnya ini adalah cara unik mereka untuk berkomunikasi. Tuh lihat si mama domba, menggiring anak-anaknya juga dengan tandukan. Lucu juga ya sob cara kamu kasih perhatian. Menurut ensiklopedia hewan yang Otan pernah baca, domba bertanduk besar seperti domba Garut punya kemampuan memperlambat kembalinya aliran darah dari otak ke tubuh. Hal ini bikin volume darah di otaknya meningkat, sehingga ketika ada benturan, otak domba tidak akan berguncang. Prinsip ini dikenal dengan istilah bubble wrap effect atau efek gelembung pelindung. Ya, betul, persis kayak plastik gelembung kalau beli TV baru. Biar nggak rusak itu loh. Karena itulah otak mereka mampu terhindar dari cedera atau kerusakan meski mengalami benturan keras berkali-kali. Cakep! Domba Garut harus olahraga setiap hari, teman. Selain untuk menjaga kesehatan fisik, juga untuk menghabiskan energi domba yang berlebih. Oh iya, juga bisa untuk mengurangi stres pada domba. Otan juga bete sih kalau diam-diam aja di rumah. Mendingan olahraga di luar rumah, ya nggak sob? Emang kayak apa sih olahraganya kamu sob? Makan ketan dikasih santan. Nih, ada paman buat teman latihan. Waduh, si domba kok ambil ancang-ancang sih? Kalau sudah melangkah mundur begini, domba Garut lagi mengukur jarak dan posisi sasarannya. Jangan-jangan paman dianggap lawan. Awas paman, hati-hati ya, jangan sampai terseruduk. Otan khawatir. Loh. Weh, kok kamu tiba-tiba ngerem mendadak sih sob? Oh alah, Otan tahu, kamu pasti waspada sama karung di belakang paman ya. Teman di rumah, meski domba Garut punya kemampuan seruduk yang luar biasa, hewan yang satu ini juga punya insting yang kuat untuk melindungi diri dari cedera atau bahaya terluka. Dia tidak akan sembarangan menyeruduk benda yang belum dikenali sebelumnya. Kalau main asal seruduk, salah-salah bisa benjol segede bakpao ya sob. Wah, sangar banget serudukan kamu sob. Tuh lihat, karung seberat 50 kg ini mudah saja dibuat berputar. Padahal hanya terserempet sedikit saja loh. Sampai sobek pula karungnya. Cakep. Kebayang kan kalau kena serudukannya? Teman di rumah jangan berani gangguin sobat Otan ini ya. Bisa berbahaya. Wah, domba Garutnya lagi treadmill tuh teman. Ternyata zaman sekarang domba pun bisa treadmill ya. Benar-benar domba zaman now. Biar langsing terus ya sob. Fasilitas treadmill ini banyak gunanya loh teman. Selain untuk stamina, juga untuk menjaga agar dombanya tetap sehat. Domba yang selalu bergerak memang cenderung lebih sehat dibanding yang hanya diam di kandang. Minggir! Ada mobil ambulans mau lewat nih. Ayo kasih jalan. Sepertinya pasien di dalam ambulans ini butuh banget pertolongan. Tapi siapa ya dia?
Ya ampun, ternyata pasiennya adalah sobat Otan si domba, teman. Kamu kenapa, Sob? Otan khawatir banget nih sama kamu. Dokter, tolong selamatkan sobat Otan ini ya. Walau sudah berusaha dengan maksimal, tapi Tuhan berkehendak lain, teman. Sabar ya, Paman. Semua pasti ada hikmahnya. Kematian domba milik Paman begitu mendadak, teman. Sehari sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian pagi harinya ditemukan sudah lemas tak berdaya. Untuk mengetahui penyebab kematian sobat Otan ini, maka diperlukan langkah otopsi. Teman, otopsi sendiri merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk pemeriksaan menyeluruh pada tubuh pasien yang telah meninggal. Data penyebab kematian domba ini sangat diperlukan, teman. Hal ini untuk mencegah kematian domba secara mendadak di kemudian hari. Sepertinya dokter sudah menemukan penyebabnya nih. Usut punya usut, domba ini mati karena ada gangguan pencernaan pada lambungnya, sakit kembung atau sering disebut bloat. Di musim penghujan seperti ini, domba banyak mengkonsumsi rumput hijau yang basah. Rumput yang basah memicu terbentuknya busa yang terjebak di dalam lambung sobat Otan ini. Timbunan gas berlebihan inilah yang membuat domba menjadi kembung dan bisa menyebabkan kematian. Ayo, ikut Otan menangkap si ikan putih. Butuh kerjasama untuk menangkapnya loh. Ayo Paman, semangat ya. Eits, by the way, Otan bilang si ikan putih. Kalian udah tahu belum siapa yang Otan maksud? Ikan putih adalah sebutan untuk ikan teri, teman. Setiap hari paman-paman dari Pulau Tahuna, Sulawesi Utara ini memang biasa menangkap ikan teri. Di sini memang surganya ikan teri. Lihat aja tuh, banyak banget ikan terinya. 1, 2, 3. Aduh, Otan gak sanggup ngitungnya. Kalian tahu kan kalau ikan teri termasuk ikan-ikan pelagis? Tapi kalian tahu nggak apa arti pelagis itu? Ikan pelagis adalah ikan laut yang selalu berada di tengah sampai di permukaan laut. Wah, berarti kamu mainnya kurang jauh, Sob. Sobat Otan ini termasuk ke dalam keluarga Engraulidae atau ikan-ikan kecil yang hidup di air asin. Mereka disebut teri karena tubuhnya berukuran mungil atau kecil. Ikan teri yang terbesar saja hanya berukuran 10 cm. Eits, meski begitu, gerakannya super lincah loh. Gercep pula, alias gerak cepat. Cakep. Nah, karena bentuknya yang kecil dan warnanya yang keperakan ini, ikan teri seringkali menarik perhatian dan menjadi mangsa ikan-ikan yang lebih besar loh. Waduh, beraninya sama yang kecil nih, curang. Tapi tenang, Sobat Otan ini punya cara jitu untuk menghindari predator. Ikan teri termasuk hewan komunal, artinya hidup berkelompok. Mereka selalu berenang bersama-sama untuk menghindari predator dan juga mencari makan. Dengan berenang schooling atau bergerombol ini, ikan teri akan mengecoh musuh karena gerombolan ini terlihat seperti ikan besar. Musuh juga akan bingung karena banyaknya objek yang bergerak. Sensor penglihatan musuh pun bakal kacau. Dan akhirnya, sang predator akan sulit memilih satu ikan dari sekian ribu ikan yang bergerak bersama-sama seperti ini. Pintar juga kamu, Sob. Klermax. For your information, Sobat Otan ini suka banget sama cahaya. Soalnya nih, ikan teri mempunyai sifat fototaksis atau kecenderungan tertarik terhadap cahaya.
Jika ada cahaya, mereka langsung berkumpul dan mendekati sumber cahaya loh. Hal ini jadi cara untuk nelayan menangkap ikan teri. Sejak dulu, para nelayan sudah memakai lampu untuk menangkap ikan teri pada malam hari. Semakin kuat cahaya lampunya, makin banyak pula ikan teri yang bisa didapat. Wah, paman nelayan memang pintar. Teman, ikan teri yang ditangkap nelayan biasanya akan diproses langsung di tengah laut loh. Pertama, paman nelayan mengasinkan ikan teri segar ini. Caranya, rebus ikan teri segar air laut. Pengasinan ikan teri dengan air laut ini bisa bikin ikan teri mengeras, tidak berbau, dan tidak busuk. Nah, kalau sudah selesai direbus, bawa ikan teri ke darat untuk dijemur. Bahas ikan teri nggak lengkap kalau nggak sama olahan kulinernya. Benar atau betul? Yang suka makan teri tunjuk tangan. Wait, jangan ngeremehin ikan teri loh. Ukuran boleh kecil, tapi manfaatnya besar. Kandungan proteinnya tinggi, bagus untuk dikonsumsi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sementara untuk orang dewasa, teri bisa meregenerasi sel, alias bisa bikin awet muda. Jadi, kandungan gizi ikan teri berguna untuk semua kalangan usia. Cakep! Langsung aja kalau begitu, nggak perlu berlama-lama lagi. Otan persembahkan kuliner pertama berbahan ikan teri, yakni steak ikan teri. Nggak usah kaget teman, steak nggak cuma dari daging merah aja. Dari teri pun bisa, ini buktinya. Setelah bersih, goreng teri sampai teksturnya kering ya. Lalu tambahkan kentang parut, aduk sampai rata. Jangan lupa beri putih telur sebagai perekat adonan. Jadi, steak teri nggak bakal hancur saat dimasak nanti. Kalau sudah tercampur rata, bentuk adonan sesuai selera. Nah, biar mirip steak beneran, dibuat pipih dan lonjong. Lalu masak sampai berwarna kecoklatan. Proses masak steak teri harus hati-hati ya, biar adonan gak hancur dan bentuknya tidak berubah. Kalau udah matang, tinggal sajikan deh. Biar gizinya makin lengkap, beri tumis sayuran. Ada wortel, jagung, dan buncis. Nah, untuk steak ikan teri ini pakai saus andaliman, rempah khas Sumatera Utara. Beuh, mantap! Soal rasa, jangan ditanya. Rasa steak ikan teri ini enak banget. Cita rasa asin dan khas terinya masih terasa kuat. Sedap! Masih ada olahan ikan teri yang gak kalah enak. Namanya nasi bakar teri sambal andaliman. Oh iya, buah andaliman dikenal dengan sebutan merica Batak. Buah andaliman ini memiliki aroma yang lembut dan terasa getir saat dimakan. Kalau semua bahan udah siap, masukkan petai dan teri medan yang udah digoreng. Waktunya siapkan nasi liwet. Lalu, siram dengan sambal andaliman teri tadi. Bungkus rapi dengan daun pisang ya. Nah, siap untuk dibakar deh. Nasi liwet dan sambal teri andaliman emang serasi banget. Sedap! Oh iya teman, kalau cari buah andalimannya susah, teman-teman di rumah bisa kok bikin sambal teri khas suku Mandailing Sumatera Utara. Bahannya mudah banget didapat. Hanya butuh 2 jenis cabai. Ada cabai merah untuk rasa pedas dan juga cabai rawit hijau. Oh iya, cabai hijaunya lebih banyak dibandingkan cabai merah ya. Teri yang digunakan yaitu jenis ikan teri nasi teman. Teri nasi ini emang pas banget untuk dijadikan sambal. Otan dapat info, untuk kualitas, teri nasi yang ada di perairan Sumatera Utara lebih bagus dibandingkan teri dari perairan lainnya loh. Pantas saja olahan berbahan ikan teri hits banget di Sumatera Utara. Duh, ini sih udah paling bener makannya sama nasi hangat. Sedap!